Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan dari kelompok 4 ingin menceritakan sedikit tentang Kesultanan Demak melawan Portugis. Yaitu pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan sosial, raja-raja Kesultanan Demak, dan peninggalan Kesultanan Demak. Untuk itu, mari kita simak penjelasan materi tersebut. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak berdiri pada awal abad ke-16 yang didirikan oleh Raden Patah. Pusat kerajaan Demak berada di Demak, Jawa Tengah. Dalam hal penyebaran agama Islam, kerajaan Demak dibantu oleh Wali Songo. Kehidupan ekonomi kerajaan Demak. Letak strategis di pesisir pantai Jawa membuat Demak menjadi bandar perdagangan yang maju bersama Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Selain perdagangan, kerajaan Demak juga didukung komoditas ekspor seperti beras dari pedalaman yang dihasilkan dari kadipaten-kadipaten seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, dan Pajang. Komoditas ini diekspor melalui jalur perdagangan internasional di Nusantara. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mampu mengakhiri kedikdayaan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Setelah berdiri sendiri, Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati di daerah sebagai perpanjangan tangan sultan. Daerah tersebut seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun yang memiliki adipati yang sangat berpengaruh. Selama Kerajaan Demak berdiri, kerajaan ini sering bersinggungan dengan bangsa Barat. Salah satu di antaranya ketika terjadi perebutan Sunda Kelapa pada tahun 1527 dengan Portugis. Kehidupan sosial Kerajaan Demak berbeda dengan kerajaan Hindu maupun Buddha. Di agama Islam tidak terdapat kasta dalam kehidupan sosialnya. Pada agama Islam juga tidak terdapat ritual-ritual yang mengeluarkan biaya layaknya yang dilakukan di agama Hindu. Sistem sosial kerajaan Demak bersifat egaliter. Artinya, terdapat kesetaraan antara rakyat dan pemimpin yang dapat dilihat ketika pelaksanaan sholat Jumat. Raja-Raja Demak 1. Raden Patah 1500 sampai 1518 Masehi. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, salah satu putra dari Raja Majapahit, dari istri raja yang berasal dari Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin sejak 1500 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak mampu berkembang menjadi pusat agama Islam yang dikembangkan melalui peran Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah merupakan periode awal berkembangnya di Islam di Jawa. 2. Adipati Yunus 1518 Masehi sampai 1521 Masehi. Pasca meninggalnya Raden Patah pada tahun 1518 Masehi, Kesultanan Demak diambil alih oleh putranya Adipati Yunus pada 1488 sampai 1521 Masehi. Keberaniannya dalam perang membuat Adipati Yunus mendapatkan gelar Pangeran Sabranglar pada tahun 1521. Adipati Yunus memimpin penyerbuan ke Malaka yang dikuasai Portugis. Dalam pertemuan tersebut, Adipati Yunus gugur dan digantikan oleh Sultan Trenggana, merupakan raja ketiga Kesultanan Demak. 3. Sultan Trenggana 1521 sampai 1546. Kesultanan Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Wilayah Demak meluas hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada tahun 1527, di bawah pimpinan Fathahillah, Demak bersama Cirebon mampu mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Namun, Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Pada tahun 1546, Demak melakukan penyerangan ke Penarukan Situbondo yang dikuasai Kerajaan Belambangan. Sultan Trenggana tewas terbunuh dalam pertempuran ini. 4. Sunan Prawata 1546 sampai 1549 Masehi. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggana. Pasca terbunuhnya Sultan Trenggana, perpindahan kekuasaan ke anaknya tidak berjalan mulus.
Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berusaha untuk menduduki kekuasaan Kesultanan Demak dengan mengalahkan Sunan Prawata, putra Sultan Trenggana. Sunan Prawata membunuh Pangeran Surowiyoto yang menyebabkan surutnya dukungan kepada Sunan Prawata. Akibatnya, Sunan Prawata memilih memindahkan pusat kerajaan ke Pati. Masa kekuasaan Sunan Prawata tidak berlangsung lama setelah Arya Penangsang, putra dari Surawiyoto, melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata pada tahun 1549 Masehi. 5. Arya Penangsang 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta kerajaan Demak setelah melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata. Selain itu, ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat sebagai penguasa Jepara yang dianggapnya berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini membuat para adipati Demak tidak senang. Salah satu di antaranya adalah Hadiwijaya dari Pajang. Kekuasaan Demak pun dipindah dari Demak ke Jipang. Wilayah kekuasaan Arya Penangsang, masa pemerintahan Arya Penangsang berakhir pada tahun 1554 setelah Hadiwijaya yang dibantu Ki Ageng Pemanahan. Ki Penjawi dan anaknya Sutawijaya melakukan pemberontakan. Arya Penangsang tewas dan kedudukan Sultan Demak diduduki oleh Hadiwijaya yang memindahkan kekuasaannya ke Pajang, menandai berakhirnya kerajaan Demak. Peninggalan kerajaan Demak. 1. Soko Tatal. Soko Tatal berbentuk tiang penyangga dari Masjid Agung Demak. Selain Soko Tatal, juga ada Soko Guru. Soko Guru merupakan 3 buah tiang berdiameter sekitar 1 meter untuk menyangga Masjid Agung Demak. Sedangkan Soko Tatal sendiri terbuat dari potongan kayu yang berasal dari kayu siswa pembuatan dari Soko Guru. 2. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota. Diperkirakan masjid ini didirikan pada tahun 1479 Masehi. Hingga kini, Masjid Demak masih kokoh berdiri di pusat kota Demak setelah beberapa renovasi. 3. Pawasatren. Pawasatren merupakan tempat berwudu untuk jamaah perempuan. Pawasatren memiliki dinding yang sangat indah dengan ukiran berupa motifan Majapahitan atau dinamakan Maksurah. 4. Makam Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga terletak di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak. Makam Sunan Kalijaga menjadi situs yang sering didatangi peziarah dari berbagai wilayah tanah air dan menjadi peninggalan kerajaan Demak. Itulah sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Itulah sedikit penjelasan materi yang bisa saya sampaikan tentang Kesultanan Demak melawan Portugis. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. See you next video, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.